Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang bersih itu sehat. Memahami arti bersih dan sehat. Islam adalah agama yang mencintai kebersihan dan kesucian. Umat Islam harus memperhatikan kebersihan dan kesucian diri dan lingkungannya, termasuk kesucian ketika akan melaksanakan ibadah sholat. Kesucian yang dimaksud adalah suci tempat, pakaian, dan badan, baik suci dari ataupun hadas. Bersih badan berarti suci dari hadas dan najis, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, ini dia perbedaan dari bersih, suci, najis, dan hadas. Nah, bersih itu belum tentu suci. Suci sudah pasti bersih dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadikannya terhalang seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas, suatu keadaan yang menyebabkan seseorang tidak suci sehingga menyebabkan seseorang menjadi tidak sah dalam menjalankan ibadah. Nah, hadas ini dibagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu peristiwa atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci sehingga dia harus berwudu atau tayamun agar bersuci. Contohnya, kencing, berak, dan lain-lain. Sedangkan hadas besar yaitu peristiwa atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci sehingga dia harus mandi terlebih dahulu agar menjadi suci. Contohnya, haid dan nifas serta meninggal dunia. Aku senang berwudu. Apa sih syarat sah dan rukun wudu? Syarat sahnya wudu adalah beragama Islam. Berwudu dengan air yang suci mensucikan. Tamyiz yaitu dapat membedakan yang baik dan buruk serta tidak berhadas besar, mengetahui yang wajib dan sunnah, dan tidak ada hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Sedangkan rukun wudu itu ada berniat, yaitu nawaitu wudu li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Aku niat berwudu menghilangkan hadis kecil fardu karena Allah Ta'ala. Membasuh muka, kedua tangan sampai siku, bagian rambut kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki serta tertib atau berurutan. Nah, yuk kita praktek yuk. Nah, tata cara berwudu ini yang harus kita lakukan pertama, membaca niat wudu. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Kemudian kita membasuh telapak tangan. Dilakukan sebanyak 3 kali hingga ke sela-sela jari seperti gambar di samping. Berkumur. Kemudian kita berkumur sebanyak 3 kali. Dan membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Pada saat menghirup air, lalu mengeluarkannya dengan memencet hidungnya. Jadi kita menghirup air dengan hidung sebelah kanan, lalu dipencetnya hidung sebelah kiri dan dihembuskan airnya yang telah dihirup di sebelah kanan. Membasuh wajah, mulai dari ujung kepala, tumbuhnya rambut hingga bawah dagu. Lalu membasuh tangan, basuh kedua belah tangan hingga siku, didahulukan anggota tubuh bagian kanan. Mengusap kepala, mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali, lalu mengusap telinga, mengusap kedua telinga, kemudian membasuh kaki sebanyak 3 kali. Dan doa setelah wudhu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersuci atau salih. Aku senang berwudu. Nah, itu dia tata cara berwudu ya. Belajar tayamum. Nah, tayamum yaitu menyapukan debu atau tanah ke muka dan kedua tangan dengan maksud sebagai ganti dari wudhu atau mandi besar dengan berbagai syarat yang dilakukan. Nah, sebab tayamum sakit. Jika sakitnya terkena air, ditakutkan semakin parah. Sedang dalam perjalanan, ada air tapi suhunya sangat dingin. Jika digunakan maka akan menimbulkan sakit. Ada air tapi tempatnya jauh, dan apabila ke tempat yang jauh takut kehabisan waktu sholat. Ada air tapi bila mendapatkannya terhalang bahaya yang mengancam jiwa dan harta. Tata cara tayamum. Siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih.
lalu menghadap kiblat. Dalam keadaan menghadap kiblat, ucapkan basmalah, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Kemudian, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat dalam hati. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Aku berniat tayamum agar diperbolehkan salat karena Allah. Kemudian letakkan kembali telapak tangan pada debu, kali ini jari-jari direnggangkan. Lalu tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan hingga ujung-ujung jari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Lalu usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku. Lalu balikkan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam lengan kanan. Kemudian usapkan hingga ke bagian pergelangan. Syarat-syarat tayamum: adanya halangan untuk wudhu atau mandi sebab berpergian atau sakit, masuk waktu salat, sulit mendapatkan air yang tidak mendapatkannya, dengan debu yang suci. Sunnah tayamum, yaitu membaca basmalah ketika hendak tayamum dengan menempelkan telapak tangan pada tempat yang bersih, kemudian meniup debu di telapak tangan, mendahulukan anggota tayamum yang sebelah kanan, menghadap kiblat serta berdoa setelah selesai tayamum. Hal yang membatalkan tayamum: setiap membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum, menemukan air sebelum melakukan sholat, serta murtad. Cara bersihkan najis, darah, air seni, dan tinja. Gunakanlah air sumur, air pam, air hujan, dan lain-lain dengan cara dikucurkan ke benda yang terkena najis. Istinja atau cebok adalah cara membersihkan najis yang sering dilakukan, seperti buang air kecil atau air besar. Cebok dapat menggunakan air, tisu, batu, maupun benda kesat lainnya. Bila menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Nah, itu dia, kita sudah memahami arti bersih dan sehat, belajar tata cara berwudu, serta belajar tayamum, dan belajar cara membersihkan najis. Dan itu dia materi bersih itu sehat. Jangan lupa belajar dan mempraktekkan di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.